menjelaskan tentang perbedaan herbal dan kimia atau barat. Nah, siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Dan untuk itu kita akan bersama-sama sambut suara yang dahsyat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Mulyadi. Dr. Mulyadi. Dr. Mulyadi. Dr. Mulyadi. Terima kasih. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Beri sambutan pada kita semua. Yang akan saya sampaikan hari ini adalah yang kaitan dengan apa ini gambarnya. Obat dan herbal. Ya. Sebelum saya mulai mau cerita masalah saya obat, ya, nanti dikatakan Pak Dwi, saya mau tanya dulu. Kalau kita mau memperlancar kencing, itu bisa pakai dua, kimia bisa, herbal juga bisa. Nah, zaman dulu yang memperlancar kencing itu kita tahu daun apa? Daun kumis. Tapi sekarang kalau orang mau memperlancar kencing, perginya ke apotek, yang dibeli apa? Ada yang cari ramuan daun kumis kucing? Yang dicari apa? Kumis kimia, Lasix atau HCT. Ya. Sekarang sebelumnya saya tanya dulu, apa beda herbal dengan bahan kimia obat? Nah, saya pakai istilah bahan kimia obat itu adalah bahan kimia yang dipakai untuk membuat obat-obat yang diresepkan. Bahan kimia obat. Apa bedanya herbal dengan bahan kimia obat? Apakah benar kalau kita bilang bahan kimia obat itu mengandung kimia? Herbal tidak mengandung kimia. Betul nggak? Salah. Semua yang ada di dunia ini pasti mengandung kimia. Ya. Nah, bedanya di mana? Herbal ada kimianya, bahan kimia obat juga ada kimianya. Bedanya di mana? Kalau bahan kimia obat, kimianya itu buatan manusia. Dibuat oleh manusia, struktur kimianya disusun oleh manusia. Sedangkan kalau yang herbal, bahan kimianya bahan kimia apa? Alami. Alami dari alam, ciptaan Tuhan. Nah, ciptaan Tuhan sama ciptaan manusia lebih sempurna mana? Tapi kenapa sekarang kalau kita sakit kok kita mengutamakan ciptaan manusia? Kenapa begitu? Lucu nggak? Tadi kita sudah mengamini ciptaan Tuhan lebih baik daripada ciptaan. Tapi dalam sikap hidup kita waktu kita sakit, kita ke apotek, yang kita cari apa? Manusia. Bukan kimia. Buatan manusia, betul nggak? Bertobatlah. Ya. Kembali ke daun kumis kucing. Itu bahan kimia alami. Nenek moyang kita udah tahu tuh dari zaman dulu. Saya kecil juga saya tahunya, sebelum saya kenal Lasix dengan HCT, saya tahunya kumis kucing, daun kumis kucing. Ibu saya bilang begitu, minum daun kumis kucing. Tapi bodohnya saya setelah kuliah, setelah tahu daun kumis kucing, lupa dari pikiran saya. Yang ada Lasix, HCT, itu yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu? Kenapa sampai saat ini masih banyak dokter yang katakan anti kepada? Kenapa? Kenapa saya seperti itu dulu sebelum bertobat? Bayangin, saya punya pengalaman hidup, kuliah di kedokteran, tidak pernah ada semester mengenai herbal. Tidak ada. Jadi dokter-dokter itu tidak kenal herbal. Tidak kenal. Yang ada tuh bahan kimia obat, bahan kimia obat. Ya. Sehingga waktu saya dikenalkan dengan herbal, saya bilang ngomong kosong. Karena pengetahuan saya, pengalaman saya di bahan kimia. Setelah lulus kuliah,
25 tahun saya kerja di mana? Pabrik obat. Di bagian marketing, obat-obat yang diresepkan dokter. Kimia juga buatan manusia. Mantap kali kan? Nggak pernah dapat pendidikan herbal. Kerjanya 25 tahun di bahan kimia obat. Jadi saya bilang apa? Bahan kimia obat waktu itu ya, sebelum bertobat, bahan kimia obat satu-satu pilihannya untuk orang sakit. Nah itu bukan diri saya, ya banyak dokter seperti itu. Sehingga kalau bapak ibu ke dokter, pasti dikasihnya apa? Bahan kimia. Makanya yang namanya herbal ketinggalan. Gak ada lagi daun kumis kucing di kepala dokter. Lucu kan dokter kalau kasih resep daun kumis kucing. Apa kata dunia, betul nggak? Apalagi peraturan dari Kementerian Kesehatan, dokter itu hanya boleh meresepkan herbal yang sudah terstandarisasi. Masuk kategori fitofarmaka. Kalau nggak boleh. Apalagi sebelum peraturan yang terbaru ini, peraturan dulu nggak boleh nulis resep berkaitan dengan herbal. Ngasih juga nggak boleh. Siapa yang angkatan tua kenal dokter Gunawan Simon? Karena beliau tuh sebagai dokter ngobatin kan bukan pakai herbal. Dan waktu itu yang diobati ada RI2. Siapa yang saya nggak usah sebutkan. Jadi karena RI2 diobati oleh beliau dengan herbal, kemudian hasilnya baik, wah ceritanya kan jadi kena cekal dia. Karena meresepkan obat yang waktu itu nggak boleh. Akhirnya apa yang terjadi pada beliau? Izin dokternya dicabut. Tidak boleh lagi praktek sebagai dokter. Hidupnya bagaimana? Enggak. Karena beliau sudah dikenal sebagai herbalis. Ramai praktek. Orang cari. Itu yang luar biasa. Jadi saya bersyukur setelah saya selesai sebagai profesional di farmasi, saya dapat kesempatan di herbal. Pertama saya nggak bisa terima, karena pemikiran saya tidak ada pengetahuan mengenai herbal. Selama 25 tahun kerjanya di obat resep, saya mengagungkan obat bahan kimia obat. Sehingga begitu dikenalin dengan herbal, saya tolak. Tapi saya bersyukur saya punya orang, teman, yang memberikan saya buku-buku untuk pelajari. Di situ terbuka cakrawala pikiran saya. Loh, herbal ini luar biasa. Selama ini tertutup bagi saya. Luar biasa. Nah di situ saya bertobat. Ya. Bertobat saya mulai tekuni. Saya coba juga. Wah ternyata luar biasa. Makin yakin. Saya tekuni 7 tahun. Saya mau tanya, apa bedanya herbal dengan bahan kimia obat? Sama-sama satu kimia. Satu ciptaan Tuhan, satu ciptaan manusia. Satu sempurna, satu ada efek samping. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ambil itu buku daftar obat yang beredar di Indonesia, namanya IMS atau ISO, ada di apotek. Semuanya itu ada 15.000 lebih obat. Semuanya pasti ada efek samping. Pasti. Karena buatan. Sebelumnya saya kembali lagi. Nah ibu, ini, bu, waktu kita kecil bu, kalau sakit batuk bu, dikasihnya obat apa bu? OBH. Tapi beda dengan OBH yang sekarang loh. OBH yang sekarang kan ada bahan kimia obatnya, yang pakai merek-merek itu. OBH zaman dulu, nah ini Pak Sigit, Bu Endang pasti tahu ya, zaman dulu ya bu ya, buatan apotik ya bu ya. Itu kan suku Spiritsea segala macam kan, tumbuh-tumbuhan. Buatan apotik digerus sendiri. Masukin botol, ibu Tini masih ingat juga pasti. Ada obat batuk putih, ada obat batuk hitam ya bu ya. Itu yang kita pakai dulu kalau batuk. Saya tahu, kalau saya batuk, bapak saya beli ini gituan. Tapi kemudian masuknya bahan kimia obat. Kalah itu OBH, OBP. Sampai sekarang kita bandingkan yang kimia-kimia aja. Memang keunggulannya apa? Lebih cepat menanganinya. Ketinggalan. Ya. Nah, tapi kenapa herbal itu kok ketinggalan sekarang?
Bapak Ibu saya kasih informasi. Pasar obat kimia buatan ya, saat ini di Indonesia setahun itu 17,3 triliun. Udah sih. Herbal berapa? Mungkin Pak Ade punya data kali dari Apli ya. Tapi itu untuk bahan kimia obat itu pasarnya 17,3 triliun setahun. Kemudian bahan kimia obat itu di Indonesia itu ada yang diproduksi oleh perusahaan asing. Ya contoh kayak Pfizer, ya, terus apa lagi, Glaxo. Ada yang diproduksi oleh dalam negeri lokal. Contohnya Kalbe Farma, Sanbe Farma. Jadi ada dua kelompok. Dari 17,3 triliun itu yang dikuasai oleh asing berapa persen? 30%. 70% lokal. Bagus nggak ini? Pasar farmasi 17,3 triliun, 70% farmasi lokal yang kuasai. 30% asing. Bagus nggak? Waktu saya dulu pertama kali masuk di farmasi, itu terbalik. 70% asing, 30% lokal. Sekarang dibalik. Bagus nggak perkembangannya? Bagus. Kalau lihat angka, bagus. Kalau kita lihat sumbernya, sedih. Kenapa sedih? Bapak Ibu, semua bahan kimia obat yang beredar di negara kita, bahan bakunya tidak ada di negara kita. Beli dari luar negeri semuanya. Jadi sama aja betul Pak Imron. Walaupun porsi lokal naik 70%, tetapi bahan bakunya dari mana? Pakai dolar. Yang kaya siapa? Sama juga. Mereka sih senang-senang aja. Peduli amat porsi saya asing turun jadi 30%. Itu yang masalah cuma perusahaannya. Tapi industri kimianya nggak masalah. Kan tetap kita belinya dari. Nah, padahal negara kita itu kaya akan bahan tumbuh-tumbuhan, obat-obatan. Kalau ini kita kembangkan, hasilnya luar biasa. Nah, itulah yang masuk ke pikiran saya. Waktu saya diterima oleh maestro kerja di sini, saya berpikir, apa rencana pencipta saya menempatkan saya bekerja di sini? Waktu saya bekerja di Herbal, saya pikir, pengetahuan saya ditambahkan. Ya, dari pengetahuan bahan kimia buatan menjadi bahan kimia alami, jadi diperluas. Saya bertanya-tanya apa? Nah, waktu saya ikut MD pertama, di situ saya terbuka. Ternyata ini ada rencana bagaimana kita mau menduniakan herbal Indonesia. MD yang pertama. Perkuat lagi waktu MD saya kedua. Bukan MD yang pertama ya, tapi MD yang dua kali terakhir ini saya ikuti. Oh, di sini pencipta saya menempatkan saya di UFO ini untuk urusan seperti ini, mensupport apa yang menjadi cita-cita dari maestro. Itu luar biasa begitu. Banyak dokter nggak mau pakai obat-obat herbal. Kenapa? Belum tahu visi ini. Tapi coba kita sentuh dari visi ini. Mau nggak kita berjaya herbal Indonesia di negara kita, mancanegara mau nggak? Oh, pasti dokter juga mau membela. Kalau dia orang Indonesia, dia membela. Jadi Bapak Ibu, kalau mau menaklukkan dokter di Indonesia untuk herbal sekarang, nggak usah cerita ilmiah medis, nggak usah. Dok, mau nggak terlibat dalam perkembangan kemajuan herbal Indonesia? Mau nggak dok? Mau bilang nggak mau, dokter orang apa ya? Sudah lama dokter jadi antek-antek bahan kimia. Saatnya berubah. Kita yang di sini yang bekerja apapun jabatan kita, kita ikut bagian dari mengherbalkan herbal Indonesia di dunia. Jadi bagian di sini. Jadi apapun yang kita lakukan, OB pun jangan kecil hati.
Tapi menjadi satu bagian langkah raksasa ini. Luar biasa. Kita harus bangga. Apapun pekerjaan kita. Apapun posisi kita. Kita jadi sekrup di situ. Jadi satu mesin kegerakan. Luar biasa. Ya. Jadi kenapa saya mau saat ini ambil keputusan. Kita ikut kegerakan ini. Kenapa? Kalau hari ini kita ambil keputusan ikut kegerakan ini, nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, Herbal Indonesia berjaya, kita akan gembira, kita bangga. Saya ikut bagian kejayaan itu. Mau nggak? Harus, siapa lagi kalau bukan kita? Nah, kalau kita hari ini memutuskan, cueklah, masa bodoh bukan urusan gua, yang penting gua tiap bulan dapat gaji. Pagi ke kantor, sore pulang. Udah, penting itu ada kegiatan. Nanti kalau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, Herbal Indonesia tetap mendem, bersedihlah kita. Karena kita menjadi bagian juga untuk mendemnya Herbal Indonesia. Nah, itu yang saya dapat. Ya. Kenapa pencipta saya menempatkan saya di dalam paruh usia yang tidak muda lagi. Saya juga waktu maestro ajak bergabung di sini, saya bilang, Pak, umur saya kan nggak muda lagi gitu. Tapi Pak maestro, saya nggak lihat umur. Pak, ini luar biasa. Ya. Ternyata Tuhan punya rencana, ya, untuk bagian terakhir hidup saya berkiprah untuk meningkatkan Herbal Indonesia. Persoalan yang dihadapi bangsa kita saat ini, sehingga bangsa kita tetap miskin, artinya apa? Nggak punya produk unggulan kita di dunia ini. Miskin apa? Tergantung ke negara lain. Coba, mau bikin tempe aja kedelainya beli dari mana? Memalukan. Jagung dari mana? Lucu sekali. Dan jangan lupa, kurkuma sudah dipatenkan Amerika. Amerika nggak punya kurkuma, dia patenkan. Karena kalah pintar kita. Sedih. Ya. Kenapa? Karena kita nggak punya produk unggulan. Kenapa kita nggak punya produk unggulan? Karena mental kita tidak menomorsatukan produk kita sendiri. Kita mengagungkan produk luar negeri. Ini ibu-ibu nih, kalau beli tas, ayo. Tas merek apa? Hermes, walaupun buatan Bangga 2. Merek Hermes, kan nggak mau pakai merek lokal. Merek si Otong gitu, nggak ada yang mau. Kita menomorsatukan produk dari pakai produk sendiri kan. Suruh beli sepatu lokal, nggak mau, sebentar jebol. Kalau kita cinta bangsa kita, mau sebentar jebol enggak, ini produk kita loh. Itu yang mesti kita ada. Mau jelek mau enggak, itu produk kita. Kalau bukan kita yang bela, siapa lagi? Orang lain nggak mungkin. Nah, kapan kita bisa berjaya? Kita merdeka, kita nyanyi Indonesia Raya tadi. Merdeka secara de facto, merdeka secara de jure, secara hukum dan fakta. Tapi secara mental kita belum merdeka. Ini yang mesti diperbaiki. Kalau mau maju, ini banyak anak-anak muda di sini. Ayo, mindsetnya dirubah. Kita bekerja di sini produk lokal, produk Indonesia. Kita bela, kita berjuang luar biasa untuk kemajuan. Jadi di sini bukan bicara gaji aja, bukan bicara bonus, enggak. Tapi Indonesia mau enggak? Mau. Ya harus mau, kalau bukan kita siapa lagi? Setuju? Setuju. Jadi buatan Indonesia, mengapa tidak? Nah, ibu-ibu kalau beli baju Made in Indonesia dibuang, nggak jadi. Betul Bu ya? Dari merek yang lain. Seperti itu. Ubah mindset seperti itu. Buatan Indonesia justru kita beli. Mau jelek mau enggak, yang buatan kita, bukan buatan orang lain. Kalau bukan kita yang beli, siapa? Kalau nggak ada yang beli, produsen mau berkembang bagaimana? Nggak akan berkembang, mandek dia. Akhirnya jadi pedagang bukan produsen.
produsen. Pedagang gimana? Dia beli barang dari Cina. Jadi dia jualan barang Cina. Jadi pedagang, kapan kita punya produk? Ya. Mau sampai terus seperti itu? Oh, sedih sekali. Ya. Mumpung kita ada di sini, nakodanya maestro yang punya visi yang luar biasa untuk meningkatkan, menonjolkan herbal Indonesia. Ayo kita ikut serta. Ya, kita ikut serta dalam kegerakan ini. Kapan lagi? Itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih.